Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, kita masuk ke pertemuan 14 ya, pertemuan terakhir, yaitu terkait dengan kewirausahaan dan perusahaan kecil ya. Jadi kewirausahaan, wiraswasta atau wiraswastaan itu adalah kemampuan dan kemampuan seorang untuk mengambil resiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil gitu ya. Jadi semua orang yang berusaha menginvestasikan waktu, uang, dan usahanya itu wira swasta ya. Seluruh pedagang itu wira swasta ya. Karena dia berusaha investasi waktu, uang, dan usahanya ya. Dan menghasilkan lapangan pekerjaannya sendiri ya. Jadi tidak bekerja kepada orang lain. Itu adalah wira swasta atau wirausaha. Oke, kemudian ini adalah pengertiannya. Oke, kemudian peranan dari wira swasta itu apa? Yaitu memimpin usaha, mencari keuntungan, membawa dirinya atau perusahaannya ke arah yang lebih baik, sustain, menghasilkan produk baru, menghasilkan cara produksi yang maju, membuka pasar, gitu ya. Itu adalah peranan-peranan wira usaha. Nah, unsur penting untuk menjadi wira swasta tentu yang pertama adalah tentu ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Dia harus punya pengetahuan dulu, kemudian dia juga harus mempunyai keterampilan untuk dipraktekkan di wujud nyatanya gitu. Kemudian ada sikap mentalnya juga harus kuat ya, karena pasti berjuang dengan uangnya sendiri, usahanya sendiri, memenangkan waktunya sendiri gitu ya. Maka harus punya mental yang kuat. Kemudian unsur kewaspadaan ya, jadi harus aware terhadap sikap-sikap mana yang bisa memberikan resiko besar pada usahanya. Nah, ini ada perusahaan kecil, franchising ya. Nah, contohnya franchising itu merupakan kita berusaha dengan membelikan hak nama gitu ya, hak lisensi ya. Contohnya franchise apa? Banyak ya yang kecil-kecil itu seperti Kebab Raffi atau apa, itu adalah franchising ya. Keuntungannya adalah karena sudah terbentuk sistemnya, maka tinggal menjiplak gitu ya. Keuntungannya itu sudah punya nama, tinggal menjiplak gitu ya. Kemudian biaya produksinya rendah gitu ya. Dan kerugiannya adalah franchiser atau yang punya lisensi ini biasanya hanya tidak memberikan kebebasan ya, karena ingin menjaga mutu tetap bagus nih, maka tidak boleh improvisasi ya. Itu adalah kerugiannya franchising ya. Misalnya di suatu daerah kebab gitu ya, wow di sana ternyata yang suka kebab ayam gitu atau apa gitu, tapi tidak boleh gitu, maka tidak bisa berinovasi. Oke, ini nanti tipe-tipe franchisernya bisa diukurkan sendiri. Nah, perkembangan franchise di Indonesia ini cukup bagus ya. Jadi hampir di semua hal itu ada franchise ya. Nah, ini franchise lokal terus bertambah ya sampai tahun 99 itu ada 98 krisis ya, maka 99 turun. Nah, ini contoh-contoh franchise lokal fresh food ya. Jadi di sini ada apa nih? Nyonya Soeharti itu lokal gitu ya. Esteller 77 lokal, kalau tentunya KFC, McDonald dan sebagainya yang teman-teman tahu gitu ya. Nah, ini adalah kalau bagaimana kalau kita ingin memilih franchising, maka pertama kita harus memastikan bahwa produknya disukai semua orang gitu ya, dan punya waktu atau endurance atau produk life cycle itu yang lama gitu ya. Contohnya kemarin apa tuh yang sempat ramai itu? Mixo dulu sempat rame ya, sempat rame tapi akhirnya udah turun ya sekarang ya. Nah itu kan artinya nggak sustain gitu ya, permintaan pasarnya nggak continue terus gitu ya, hanya one time viral dan sebagainya. Sekarang banyak ya yang one time viral gitu ya. Nah hati-hati tuh, nah dari teman-teman ukur kira-kira yang viral ini akan bertahan lama atau enggak gitu ya. Dilihat nih, kalau misalnya dia punya apa ya, sesuatu yang benar-benar unik gitu ya,
itu ya biasanya dia akan bertahan lama gitu ya. Contohnya franchise yang punya hal yang unik dan bisa bertahan lama, coba dicontoh ini tadi ada nggak ya contoh-contoh franchise di sini? Nah, coba kita lihat. Ya kalau asing mostly jika mereka sudah bisa masuk ke Indonesia, artinya di sana sudah kuat ya, sudah kuat tetapi dan sudah terbukti gitu dan produknya pasti bagus gitu. Ya mayoritas ya, mungkin ada beberapa juga yang nggak sukses di Indonesia gitu ya. Tapi mayoritas dari segi produk sudah teruji gitu ya. Tapi ya kalau asing maka ya tentu modal yang dibutuhkan besar gitu ya. Kemudian mungkin ada batasan-batasannya juga banyak gitu ya. Franchise asing itu harus ngurus inilah, izin asing lah, PMA, penanaman modal dan sebagainya gitu ya. Tapi lalu dari sisi produk, kalau franchise asing eh, mayoritas sudah terbukti gitu ya. Ya kecuali kalau ada something yang besar ya seperti KFC, McD kan lagi turun ya karena ada boykot gitu ya terkait dengan Gaza gitu ya misalnya ya itu kan something first major ya, sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, kalau yang lokal, bentar. Yang dari dulu, ya CFC ya dari dulu saya kecil ya, itu udah ada, sampai sekarang masih ada, it's good product gitu ya. Isa Bento Beef Bowl, ini ayam goreng bok bere. Nah, ini juga mungkin dari zaman ayah saya nih. Ini juga berarti produknya kuat nih. Ya. Ayam gorengnya Soeharti bok bere itu uh, kuat itu karena kakek saya mungkin dari zaman kakek saya ya. Nah, sampai sekarang sampai saya punya anak misalnya ya masih ada. Nah, ini menunjukkan franchise ini kuat gitu ya. Holland Bakery, waktu saya kecil ada nggak ya? Ya, tapi sepanjang saya tahu dan sampai sekarang kan mereka bagus ya, punya positioning yang bagus gitu ya. Jadi mungkin produknya juga sudah teruji gitu ya. Jadi yang penting adalah produknya teman-teman ya. Produknya kira-kira punya uniqueness nggak yang bisa dijual dan bertahan lama gitu ya. Itu. Uh, Kemudian selain produk, ya merek dagangnya ya seberapa dia dikenal masyarakatnya gitu ya tentu ya lo yang baru-baru ya tentu ada resiko bahwa mereknya belum dikenal gitu ya harus marketingnya harus gencar dan sebagainya tapi kalau yang udah besar-besar ya tentu mereka yang ada tapi balik lagi tentu yang belum terkenal biaya waralaba atau franchise-nya masih murah ya lo yang besar sudah mahal gitu ya. Nah, ini franchising-nya seperti apa nih? Apakah mereka sudah punya SOP yang kuat, standar kualitas yang kuat gitu ya? Kalau yang sudah teruji lama-lama dan punya produk yang bagus, pastinya sudah punya standar dan kualitas yang ini ya, yang kuat ya. Oke, ini yang potensial diwaralabakan. Perusahaan kecil ya dari segi ukuran aja ya, kalau kecil besar itu ya. Oke, di perusahaan kecil ini hanya pengetahuan umum aja dan tidak ada yang perlu saya jelaskan ya lebih lanjut ya. Oke, itu untuk pertemuan terakhir. Good luck untuk UASnya. Kalau masih ada pertanyaan kita lanjut di WA Group ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.